Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, kita lanjutkan di kitab Al-Matn Syarif atau Fathul Latif yang ditulis oleh Syekhana Khalil Manggalan sampai di Faslun wal Jama'atu. Silakan baca. Kalau misalnya Allah Ta'ala faslun fasal wal jama'atu dan jama'ah istalawati di dalam salat al-khamsiyah 5 fardu kifayah ala rijali untuk laki-laki wala yajuzu dan tidak boleh tarkuha meninggalkannya illa kecuali li'udhurin karena udur min maradin dari sakit au maparin atau jadi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah ba'd. Kita memasuki pembahasan tentang sholat berjamaah. Di sini beliau akan menyebutkan beberapa hal yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Yang beliau bahas pertama kali adalah tentang hukumnya. Di sini beliau mengatakan qala faslun, fasal yang baru, wal jama'atu dan jamaah, maknanya melaksanakan jamaah. Fi shalawatil khamsi, dalam sholat-sholat yang 5. Maknanya sholat-sholat yang 5 ini adalah sholat wajib, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Fardu kifayatin, hukumnya adalah fardu kifayah, ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Yang perlu diperhatikan di sini, bahwanya dimaksud dengan wal jama'atu di sini adalah jamaah yang dikerjakan di satu tempat sehingga memunculkan syiar jamaah di situ. Maka tidak cukup kalau misalkan orang di satu kampung mereka sholat jamaah di rumahnya masing-masing. Ini masih belum gugur fardu kifayahnya. Semuanya orang tetap berdosa. Jadi harus ada syiar, ada pelaksanaan sholat berjamaah di situ. Baik di masjid atau di musola atau di tanah lapang, ya, atau di tempat yang memang orang bisa lalu lalang di situ. Maka kalau misalkan jamaah dikerjakan di dalam rumahnya masing-masing, ya, dengan keluarga, per keluarga sholat, iya bener sholat, tapi gak ono wong adzan, gak ono wong iki, maka semuanya tetap berdosa. Jadi al jamaah di sini maksudnya bukan hanya sekedar jamaah di rumahnya masing-masing, enggak, tapi maksudnya adalah jamaah yang dilaksanakan sehingga munculkan syiar jamaah, itu syiar. Kemudian beliau mengatakan fi shalawatil khamsi, di salat yang 5. Ya, di salat yang 5. Maka di sini tidak termasuk salat Jumat. Karena jamaah salat Jumat hukumnya adalah wajib, fardu ain atau syarat sahnya Jumat. Karena kalau nggak mungkin kan nggak salat Jumat tanpa adanya jamaah. Jadi kalau orang mau salat Jumat nggak ada jamaah, ya nggak sah Jumat. Makanya di sini beliau batasi wassalawatil khamsi. Ya. Maka di sini tidak termasuk sholat Jumat. Juga tidak termasuk sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, karena berjamaah di situ hukumnya sunnah. Seperti apa sholat id? Sholat id apakah wajib berjamaah? Enggak. Sholat id sendiri sah, boleh. Kemudian beliau mengatakan fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah masyhur bahwasanya dia adalah sesuatu yang apabila dikerjakan oleh sebagian orang maka saqatul hukmu 'alal bakin, jatuh hukumnya bagi yang lain. Dan beliau memberikan tambahan alar rijali, atas para laki-laki. Maka fardu ain ini muta'alliq atau hukumnya ini berkenaan terhadap laki-laki. Maka wanita tidak dibebani hukum melaksanakan sholat berjamaah. Para wanita tidak dibebani hukum melaksanakan sholat berjamaah. Karena wanita secara asal dia lebih utama sholat di rumah. Secara asal lebih utama sholat di rumah, ya. Kecuali hanya saja kalau misalkan si wanita ingin sholat di masjid, ya, maka tidak boleh kita larang selama tidak menyalahi syariat. Oleh karenanya beliau mengatakan wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan tarkuha, meninggalkan jamaah, illa kecuali li'udhrin, karena adanya satu udzur. Ya. Dalam artian di sini beliau memberikan tanbih, memberikan peringatan, janganlah orang itu bermudah-mudahan dalam menghukumi jamaah.
Karena kan wong fardu kifayah wis ana sing sembayang, aku gak usah budal. Iya, ono sing makili, tak sembayang nang omah. Maka beliau mengatakan la yajuz, enggak boleh. Laki-laki la yajuzu tarkul jamaah illa li udzur, kecuali kalau ada udzur. Ya, kecuali kalau ada udzur. Nah, ini apa namanya? Sebagai peringatan, ya. Dan fardu kifayah di sini adalah pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kalau misalkan ada yang mengatakan sunnah, memang ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Dan itu pendapatnya Imam Rafi'i. Dan itu juga sebelum Imam Rafi'i bisa dilihat di Abu Syuja. Abu Syuja ngomong sunnah, atau dalam matan takrib itu apa sunnah. Tapi itu pendapat yang lemah dalam mazhab. Ya, yang kuat adalah fardu kifayah. Dan jangan sampai itu menjadi alasan ketika tak ngambil yang sunnah terus baru tidak melaksanakan sholat. Kalau semuanya dibiarkan seperti itu dan semuanya berpikiran sama, tidak ada yang sholat jamaah. Illa li udhrin, kecuali udzur. Ya, apa saja udzur jamaah? Di antaranya beliau sebutkan beberapa. Sebenarnya ada banyak. Tapi beliau sebutkan dua saja di sini. Yang pertama min maradin, dari sakit. Sakit yang menjadi udzur untuk berjamaah di sini adalah sakit yang membuat orang apa namanya? Ya paling enggak batasannya tidak membuat dia khusyuk saat berjamaah. Tidak membuat khusyuk saat dia berjamaah, misalkan demam atau yang atau matorin, karena sebab hujan. Ya, karena sebab hujan. Ini diantara udzur jamaah, tapi sebenarnya ada beberapa udzur ya. Baik. Kemudian berikutnya syurutul qudwah. Syurutul qudwah. Syarat qudwah ini maksudnya apa? Syarat berjamaah. Syarat berjamaah asyratun, ada 10. Atau mungkin lebih tepat syarat bermakmum gitu. Syarat bermakmum. Ya syarat bermakmum kan berjamaah ya, Andrea. Kok nek berarti perkataannya kan mengikuti pengikutan ya. Jadi mungkin yes berjamaah lah, berjamaah. Syarat berjamaah syurutul qudwati asyratun. Syarat berjamaah ada 10. Allah ya'lama, hendaknya tidak mengetahui butlana, pembatal salat imamihi, imamnya dihadatsin dengan hadas au ghairihi, atau selainnya. Wa alla ya'lama, dan hendaknya juga tidak mengetahui wujuba qada'i, wajibnya qada salat alaihi, atas imamnya. Wa alla yakuna makmuman, dan hendaknya dia bukan makmum. Wala umiyan, dan juga tidak umi. Wa alla yataqaddama, dan juga hendaknya tidak maju. La yataqaddamal makmumu, dan hendaknya tidak maju seorang makmum. Alal imamihi, atas imamnya, fil mauqifi, dalam tempat berdirinya. Wa an ya'lama, hendaknya mengetahui intiqalatil imami, gerakan imam. Wa an yajtami'a, dan hendaknya berkumpul fi makanin wahidin, di satu tempat yang sama. Wa an yanwiya, dan hendaknya berniat al-qudwata, berjamaah. Iya, berjamaah. Awil jama'ata, al-qudwata berarti bermakmum gitu aja. Wa an yanwiya, dan hendaknya meniatkan al-qudwata, bermakmum, awil jama'ata, atau berjamaah. Wa ayyat tafiqa, dan hendaknya berkesesuaian. Nadmu salatayhima, tata aturan atau aturan gitu. Aturan salatayhima, salat di antara dua. Wa alla, dan hendaknya tidak yukhalifahu, menyelisihinya, fi sunnatin, dalam sunnah, tafhusyu, yang cukup parah, al mukhalafatu, perselisihan. Wa an yutabi'ahu, dan hendaknya mengikutinya. Baik. Maka di sini beliau mengatakan qal musannif rahimallahu taala, melanjutkan tentang pembahasan berjamaah, yaitu tentang syarat untuk berjamaah atau bermakmum. Maka beliau mengatakan qala syurutul qudati, syarat untuk bermakmum atau berjamaah. Asyratun, ada 10.
Yang pertama, an la ya'lama, dia tidak mengetahui, maksudnya dia ini orang yang akan bermakmum. Itu tidak mengetahui butlana salati imamihi, kebatalan salat imamnya bihadatsin dengan satu hadas au ghairihi atau selainnya. Au ghairihi atau selainnya. Maka ini syarat pertama, seorang makmum tidak boleh berimam kepada imam yang kita tahu sholat imam itu batal. Sholat imam itu apa? Batal dalam keyakinan kita. Misalkan apa? Misalkan kita tahu misalkan imam itu baru saja menyentuh wanita. Misalkan. Kemudian dia menjadi imam setelah itu. Karena dalam mazhabnya itu tidak membatalkan wudu. Kemudian dia menjadi imam. Kita Syafi'i, dia Hanafi. Maka kalau dalam kitab ini saya bacakan ibarah kitab ya. Dalam kitab tidak diperkenankan kita berjamaah. Makanya itu sempat terjadi. Bahkan di kitab-kitab para ulama juga memang seperti itu. Jadi hendaknya tidak bermakmum kepada imam yang Hanafi yang kita tahu batal sholatnya. Misalkan imamnya itu nggak baca basmalah, misalkan, ya. Atau imamnya ya tadi hadas, misalkan. Hadas menurut kita, menurut mereka kan nggak hadas. Dan itu memang tidak bisa kita pungkiri ada dalam kitab. Ada dalam kitab. Namun di sini dalam praktek maka hendaknya kita turunkan hal tersebut. Dalam praktek hendaknya kita turunkan hal tersebut. Dalam artian kalau misalkan toh itu memang ada landasannya, selama batalnya itu bukan sesuatu yang disepakati loh. Misalkan apa? Orang hadas kentut, semuanya nggak ada yang ngomong nggak batal. Kita baru tahu bahwa atau kita tahu dia itu kentut misalkan. Ya misalkan habis duduk dengan dia kentut ya, kemudian qomat dia langsung berdiri, misalkan kita ingat, dia nggak ingat kalau dia habis kentut, dia jadi imam terus langsung Allah Akbar, kan nggak mungkin kita bengok-bengok yang kentut kan itu. Terus sikap dia gimana? Ya kita nggak boleh bermakmum karena kita tahu orang-orang gimana ya, orang-orang kan sesuai ilmu mereka masing-masing gitu kan, kita ya wis gitu. Ya kalau itu kan nggak ada yang ngomong, ulama siapapun nggak ada yang ngomong bahwa yang ketut itu nggak membatalkan. Sepakat. Tapi kalau itu tadi untuk hal yang sifatnya khilafiyah, apalagi yang sifatnya khilafiyah fiqhiyah, yang sifatnya mazhab gitu ya, maka hendaknya kita turunkan itu dan tidak masalah ketika memang ya itu adalah memang pendapat sebuah mazhab tertentu yang diakui oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu apa ya, 4 mazhab ya, entah itu mazhab Hanafi, Maliki atau Syafi'i atau Ahmad gitu. Baik, aku lihat di sini maka bisa kita baca, kita tafsirkan syarat yang pertama ini adalah kita tidak mengetahui kebatalan dari imam tersebut dengan hadas atau selainnya yang disepakati oleh para ulama semuanya lintas mazhab. Tapi kalau antar mazhab maka masih bisa kita apa? Toleransi. Allah. Yang kedua, wa alla ya'lama wujuba qada'i sholatin, dan tidak mengetahui si makmum. Ya'lama fa'ilnya makmum ya, muqaddar ya. Fa'ilnya diperkirakan sendiri gitu. Dan tidak mengetahui si makmum wujuba qada'i sholatin, kewajiban untuk mengqadha salat alaihi ala imamihi, kembali kepada imam. Sini juga muqaddar juga. Alaihi atas imam tadi. Ya, jadi syarat yang kedua, si makmum tidak mengetahui bahwasanya si imam ini habis sholat nanti dia harus qadha si sholat yang sama. Kenapa? Ya karena misalkan dia harus qadha, percuma dia bermakmum, dia sholatnya ini sebenarnya keadaan darurat, dia nanti harus qadha. Terus gimana dia? Ya dia juga sholat darurat, nanti juga harus qadha gitu ya. Jadi ya fungsinya apa gitu loh untuk bermakmum? Kan malah membuang energi, membuang ini sia-sia malah. Maka nggak boleh. Baik, maka kalau misalkan si imam tadi itu adalah melakukan satu sholat dan sholatnya itu dia harus mengqadha, maka tidak boleh dijadikan imam. Contohnya apa misalkan? Contohnya adalah orang yang sholat dengan tayamum karena dingin. Ya. Orang yang sholat dengan tayamum karena dingin. Maka orang yang tayamum karena dingin, kita sudah bahas di mana ya?
Elingku tahu bahas kan. Orang ketika tayamum, di antara yang diperbolehkan tayamum kan karena dingin. Tapi dia udhurun nadir, udhur yang jarang. Wong kaduken ya, maksudnya dalam artian sangat kedinginan sehingga tidak bisa pakai air. Itu sangat jarang sekali. Ada tapi sangat jarang. Maka kalau dia nggak bisa pakai air, boleh untuk tayamum boleh. Tapi nanti kalau sudah bisa pakai air, dia harus qadha salat itu. Karena ini udhur yang jarang sekali. Nah, kalau misalkan dia tayamum misalkan pakai tanah, sedangkan dia ada air, tapi dia tayamum karena dingin, maka nggak boleh jadi imam. Nggak boleh jadi imam. Karena dia nanti harus mengulangi sholatnya juga. Gitu. Jadi ya percuma bermakmum padanya. Itu syarat kedua. Syarat ketiga wa an la yakuna ma'muman. Wa an la yakuna dan tidaklah orang itu menjadi, maksudnya yakuna di sini isim kananya imam. Dan tidaklah wa an la yakuna imamuhu gitu takdirnya. Dan tidaklah si imam itu makmum di waktu yang sama. Dalam artinya makmuman di sini dalam kondisi masih aktif jadi makmum. Makmum aktif gitu loh, bukan makmum yang sudah selesai Mas Bu. Jadi syarat yang ketiga, si imam tidak boleh dalam kondisi makmum aktif. Nah, ketika dia masih menjadi makmum, maka ada orang yang datang kemudian bermakmum pada si makmum, tidak sah sholat orang yang bermakmum pada si makmum tadi. Ya. Kecuali kalau si makmum sudah selesai bersama imamnya, sehingga dia menyelesaikan sendiri, maka posisinya bukan makmum aktif lagi gitu ya, makmum pasif mungkin bahasanya ya. Jadi makmum yang sudah non aktif gitu loh, maka boleh, ya, maka diperbolehkan. Ya. Syarat yang keempat wala ummiyan, wala yakuna gitu ya, takdirnya wa an la yakuna imamuhu ummiyan, dan tidaklah imamnya ummi di sini maknanya adalah orang yang tidak benar bacaan Al-Fatihahnya. Dan ini ada dua jenis. Kalau rusak bacaan Al-Fatihah sampai merubah makna, maka mempengaruhi keabsahan sholat. Maka tidak boleh dijadikan apa? Imam. Tidak boleh dijadikan imam. Kenapa? Karena mempengaruhi keabsahan sholat. Ya, misalkan apa? Hilangkan huruf. Ya. Atau merubah bacaan yang sampai level merubah arti. Contohnya yang masyhur disebutkan para ulama an'amta jadi an'amtu misalkan. Maka ini tidak sah jadi imam. Dan ini hendaknya diperhatikan oleh para a'immah, seharusnya seperti itu. Yang kedua adalah imam yang dia itu bacaannya kurang tepat gitu ya. Kurang cetol lah istilahnya gitu. Cuma lahan tapi nggak sampai merubah makna. Maka ini dimakruhkan jadi imam. Dimakruhkan jadi imam. Jadi kalau jadi imam itu hendaknya siapa? Orang yang benar-benar fasih minimal Al-Fatihah. Minimal Al-Fatihah. Ya. Hanya penting daurah membaca Al-Fatihah. Itu sangat penting sekali. Ya. Karena Al-Fatihah ya bukan disepakati ya. Jumhur ulama mengatakan itu rukun sholat. Oleh Hanafiyah kan gitu. Jumhur ulama mengatakan maka berbahaya. Ya. Makanya penting sekali. Ya, misalkan di masjid-masjid dialakan daurah imam masjid apa isinya tahsin Al-Fatihah itu penting sekali. Ya, penting sekali. Ayah di sebagian tempat kalau nggak salah di Yaman gitu ya, ada istilah bikin daurah itu daurah fardu ain. Itu bagus. Daurah fardu ain. Karena yang didaurahkan materi yang sifatnya fardu ain. Ya. Kalau itu para imam, ya apa yang fardu ain bagi imam? Misalkan kayak baca Al-Fatihah. Dan termasuk bukan cuma imam, orang yang sholat sendiri pun baca Al-Fatihahnya harus benar gitu. Kemudian berikutnya syarat yang kelima, wa an la yataqaddama, dan tidak maju. Siapa yang maju? Al-ma'mum itu alal imami, melebihi imamnya. Fil mauqifi, pada tempat berdiri. Maka posisi kalau orang mau jadi makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Batasannya apa? Batasannya adalah tumit. Apa namanya? Ya tumit ya. Apa tumit itu? Ya kemiren. Tungkak ini lah. Batasnya itu. Ya. Maka kalau misalkan ya taruhlah misalkan tangan ini adalah kaki ya. Ya, taruhlah misalkan kakinya imam. Ya, kakinya imam berada di sini. Kemudian ini apa jenisnya? Tungkae gitu ya. Ini apa namanya tumitnya. Kemudian si makmum ini berada di atasnya sini. Berada di atasnya sini.
belum lewat tapi sudah melewati tungkae, maka tidak sah. Tidak sah. Ya. Makanya para ulama juga mengatakan dimakruhkan sejajar pas. Sejajar pas dimakruhkan. Kenapa? Karena khawatir kok nyalip titik gitu loh. Maka hati-hati. Ya, ini khawatir apa nyalip. Ya, barangkali ada yang bertanya, oh kok dalilnya kok kudu ngono? Dalilnya karena imam Nabi mengatakan ju'ilal imam liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan sifat atau secara tabiat, secara bahasa, namanya diikuti harus berada di depan. Kalau di belakang namanya pengikut, follower. Bukan orang yang matbu yang diikuti, bukan. Jadi harus seperti itu. Dan tidak ada juga dalam, misalkan bagaimana dengan hadis yang Nabi itu menggeser sahabat Ibnu Abbas kemudian dipindah ke samping kiri kanannya kan itu ya, mepet gitu kan. Iya, tapi itu bukan berarti sahabat Ibnu Abbas berada lebih depan daripada Nabi SAW. Nah, disunahkan, dianjurkan supaya agak mundur. Makmum itu ketika dia dua orang saja ya. Kalau maju kan membatalkan sholatnya. Kalau sejajar makruh. Disunahkan apa? Agak mundur. Agak mundur. Baik. Wa an ya'lama dan syarat yang berikutnya ke-6 paling ya. Wa an la ya'lama dan tidak mengetahui wa an ya'lama dan mengetahui intiqalatil imam, perpindahan atau pergerakan imam. Ya, tidak mengetahui pergerakan imam. Maka kalau misalkan ya ada orang yang tidak tahu sama sekali pergerakan imam, maka tidak sah dia mau bermakmum. Tidak sah dia. Taruhlah misalkan ada orang buta tuli. Ya. Perempuan, enggak ada jamaah perempuan, akhirnya dia di belakang sendiri. Niate kate apa? Niate kate malah jamaah. Maka tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena dari mana dia akan tahu imamnya gerak sekarang ngapain gitu. Kan enggak gitu. Buta dan tuli. Kalau buta mungkin kalau enggak buta dia bisa melihat ya. Kalau enggak tuli mungkin dia masih bisa mendengar. Nah, ini buta tuli enggak mungkin bisa ini. Maka ya dia salah sendiri. Ya. Kemudian wa an yajtami'a ya jitami'ani ya sini nunnya dihapus karena ada faktor penasab. Wa an yajtami'a dan keduanya berkumpul maksudnya imam dan makmum fi makanin wahidin di satu tempat. Fi makanin wahidin di satu tempat. Fi makan wahidin ini sebenarnya ada sedikit penjelasan yang agak mendalam. Intinya gini. Yang dimaksud dengan makanin wahid ini ada dua. Ya, ada dua. Imam dan makmum bisa jadi orang itu sholatnya di dalam masjid atau di luar masjid, ya kan? Ya, di luar masjid. Maka kalau di dalam masjid itu masih disebut satu tempat, meskipun jaraknya jauh. Ya, misalkan ada orang sholat di shaf pertama, kemudian dia di shaf ke-10 niat mau jadi makmumnya orang yang sholat di shaf pertama, apakah sah? Jadi nggak ada batas jarak lagi. Ya, nggak ada batas jarak lagi. Ya. Selama apa? Selama memungkinkan dia untuk menuju ke arah imamnya. Selama memungkinkan dia untuk menuju ke arah imamnya. Ya. Kecuali kalau tidak memungkinkan dia untuk menuju ke arah imamnya. Misalkan apa? Dia orangnya sholat sendiri. Kemudian pintu karena mungkin di situ banyak terjadi kasus kemalingan gitu ya. Dia sholat tapi lawangi cendela ditutupi kabeh. Di slot dikunci. Ada orang mau jamaah, dia sholat di teras dengan sholat orang yang ada di dalamnya, tapi semuanya sudah dikunci, sehingga dia buka nggak mungkin, maka dia nggak sah bermakmum. Meskipun masih dalam satu komplek masjid, kecuali kalau misalkan dia ditutup saja, nggak dikunci, yang memungkinkan dia untuk masuk, memungkinkan dia menuju ke arah imam maka boleh. Nah, itu kalau di jarak di dalam area masjid. Kalau di luar masjid, maka dipersyaratkan jarak antara imam dan makmum ya, itu tidak melebihi 300 dirham. Tidak melebihi 300 dirham. 300 dirham sekitar 150 meter. Ya. Tapi ini kayaknya agak terbayangkan. Jadi kalau misalkan ada seorang imam, kalau ada orang sholat sendiri ya,
di lapangan gitu, sholat sendiri di lapangan. Ada orang di belakangnya mau bermakmum pada dia, boleh. Meskipun jaraknya jauh boleh, selama tidak melewati batas 300 kilo jaraknya. Di luar itu maka tidak sah untuk bermakmum. Di luar itu maka tidak sah untuk bermakmum. Tapi berikutnya wa an yanwiyal qudwata dan tidak wa an yanwiyal qudwata dan hendaknya berniat. Yang di sini yanwiya ini fa'ilnya makmum ya takdirnya. Dan hendaknya makmum berniat al qudwata untuk bermakmum. Au al jama'ata atau untuk berjamaah. Jadi dipersyaratkan juga dalam sholat jamaah makmum niat jadi makmum atau makmum niat jamaah. Ya, makmum niat menjadi makmum atau makmum niat berjamaah. Ya. Ini berbeda nanti dengan imam karena imam tidak disyaratkan jadi niat apa? Ngimami. Ya, makanya nanti setelah itu beliau bahas tentang masalah niatnya imam. Gitu. Maka di sini kalau orang mau bermakmum maka dia harus apa? Niat untuk bermakmum atau niat untuk sholat secara berjamaah. Berikutnya wa an yattafiqa dan berkesesuaian nafmu sholataihima aturan sholat keduanya. Makanya aturan di sini bukan batasan rakaat tapi adalah bentuk sholatnya sama. Selama dia punya berdiri yang sama, ada satu berdiri, ada satu rukuk, ada satu i'tidal, ada dua sujud, ada satu duduk di antara dua sujud dalam satu rakaat maka boleh. Berapapun rakaatnya atau apapun jenis sholatnya, entah itu mau sholat fardu, entah itu mau sholat sunnah, secara mutlak boleh. Secara mutlak apa boleh. Ya. Bahkan kalau misalkan kita ini sholat wajib, dia ini sedang sholat sunnah, kita boleh. Dalam artian boleh ini sah. Kita untuk bermakmum pada dia sholatnya sholat sunnah, kita bermakmum ini sholatnya sholat wajib. Misalkan ada orang sholat ba'diyah duhur, kita telat ba'diyah duhur. Kemudian kita masuk masjid, kita bermakmum pada dia. Ya, ba'diyah duhur. Dia sholat ba'diyah duhur, kita sholat duhur. Apakah sah? Sah. Ya, apakah sah? Sah. Namun ini dimakruhkan. Kenapa makruh? Karena sebagian para fuqaha, sebagian ulama memandang hal semacam ini nggak sah. Jika apa? Jika sholatnya beda. Dalam artian sholatnya beda itu antara yang wajib dengan yang sunnah. Ya. Maka dimakruhkan. Terus gimana? Ya sebaiknya sholat sendiri. Atau cari jamaah yang lain yang tidak sedang dalam sholat. Maka di sini kita tahu kalau misalkan aturan sholatnya beda, ada orang sholat jenazah, boleh nggak kita makmum untuk sholat zuhur misalkan? Atau ada orang sedang sholat gerhana, boleh nggak kita makmum untuk sholat maghribnya? Misalkan habis sholat maghrib, sholat gerhana, oh kita masuk belum sholat maghrib, wes tak melok, kayak apa? Kita sholat maghrib gitu, mungkin orang jamaah, tapi jamaah gerhana, sholat gerhana, maka tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya wa an la yukhalifahu dan tidak menyelisih imamnya. Yukhalifa fa'ilnya makmum, hu maf'ul bihnya imam. Dan makmum tidak menyelisih imamnya fi sunnatin dalam satu sunnah. Ya, dalam satu sunnah. Ya, maka di sini tidak termasuk kalau menyelisih fardu. Ya, kalau menyelisih fardu batal. Ini menyelisih sunnah, tafhusyu yang sangat besar al-mukhalafatu penyelisihannya. Maksudnya sangat terlihat kita menyelisih imam. Contohnya apa? Para ulama memberi contoh misalkan apa sujud sahwi. Imamnya sujud sahwi, kita nggak sujud sahwi. Maka tidak diperbolehkan. Imamnya sujud sahwi, maka tidak diperbolehkan. Harus mengikuti. Maka di sini beliau mengatakan fi sunnatin tafhusul mukhalafah, dalam sunnah yang sangat besar penyelisihannya. Maka kalau sunnah itu penyelisihannya sangat kecil. Contohnya apa? Ya, contohnya misalkan duduk tasyahud akhir di dalam sholat 2 rakaat misalkan. Imamnya mungkin duduknya iftirash, kita duduknya tawarruk misalkan. Ya, atau mungkin sunnah yang lain. Ya, sunnah yang lain. Misalkan habis i'tidal sami Allahu liman hamidah, imamnya sedekap, kita nggak sedekap. Enggak masalah. Ya, ini tidak sampai membatalkan. Yang terakhir wa an yutabi'ahu dan mengikuti gerak-gerik imamnya.
Ya, kalau mendahului gimana? Namanya mengikuti harus setelah imam kan. Kalau mendahului gimana? Ya kalau mendahului sampai 2 rukun maka membatalkan. Kita sudah bahas ya. Maka apa? Membatalkan sholatnya. Terus wala yajibu al imam. Wala yajibu dan tidak wajib ala imam ala imami. Al imam salah ya. Ala imami atas imam niatul imamati niat untuk menjadi imam illa kecuali fi arba'atin dalam 4 hal. Wahya dan dia adalah al-jum'atu salat Jumat wal mu'adatu dan yang di salat yang diulangi wal manduratu. Iya, wal manduratu. Wal manduratu dan salat yang dinadarkan jamaahnya untuk berjamaah. Untuk berjamaah wa jam'u takdimi dan jamak takdim fil matari di hujan. Iya. Terus iya sekalian. Wasurutul qudwati waswarul qudwati dan wujud qudwah wujud berjamaah. Dan wujud berjamaah tis'un ada 9 tasihu dan sah fi khamsin dalam yang 5 di yang 5. Iya. Qudwati rajulin bi rajuli berjamaahnya seorang laki-laki dengan laki-laki wa qudwati atau mungkin qudwati rajulin di sini bermakmumnya. Bermakmumnya laki-laki bi rajuli dengan laki-laki bi rajulin dengan laki-laki wa qudwati imra'atin dan bermakmumnya seorang perempuan birajulin dengan seorang laki-laki wa qudwati khunsa dan khunsa dan berjamaahnya apa nih? Khunsa diartikan khunsa birajulin dengan seorang laki-laki wa qudwati imra'atin dan berjamaahnya seorang perempuan bi khunsa dengan khunsa wa qudwati imra'atin dan berjamaahnya perempuan bi imra'atin dan perempuan. Watak betulu fi arba'in dan batal dalam yang 4. Qudwati rajulin bermakmumnya laki-laki bi imra'atin dengan perempuan wa qudwati rajulin dan bermakmumnya seorang laki-laki bi khunsa dengan khunsa wa qudwati khunsa dan bermakmumnya seorang khunsa bi imra'atin dengan perempuan wa qudwati khunsa bi khunsa dan bermakmumnya orang yang khunsa dengan yang khunsa. Baik, berikutnya beliau membahas tadi kita sudah singgung tentang masalah seorang yang ingin bermakmum, maka wajib syarat sahnya supaya dia jadi makmum itu adalah dia harus niat makmum. Bagaimana dengan imam? Maka ini satu pengecualian. Maka pas kalau misalkan Syekhona Khalil ini menyebutkan wala yajibu 'alal imam niatul imamah, tidak wajib hukumnya atas imam untuk berniat jadi imam. Ya, dan ini terlihat beliau cukup memperhatikan ya, karena di Safinah pembahasan wala yajibu 'alal imam ini disebutkan sebelum pembahasan syarat bermakmum, gitu ya. Jadi di sini lebih pas ya, beliau letakkan di sini. Maka di sini beliau mengatakan wala yajibu 'alal imami niyatul imamati, dan tidak wajib bagi imam untuk berniat jadi imam. Makanya boleh kalau misalkan ada orang sholat sendiri dari awal dia sudah sholat sendiri. Dapat 2 rakaat misalkan sholat 4 rakaat. Ada orang yang bermakmum padanya, otomatis dia jadi imam. Maka di sini ya apakah sah? Ya sah saja. Loh dia tadi sholatnya niatnya nggak jadi imam, dia sholat sendiri dari awal. Ya nggak apa-apa. Karena imam tidak dipersyaratkan untuk menjadi imam atau berniat menjadi imam. Tidak dipersyaratkan. Jadi tetap sah saja. Illa kecuali fi arba'atin, dalam 4 kondisi. Di 4 kondisi ini seorang imam wajib untuk niat jadi imam. Kalau enggak tidak sah. Yang pertama wahya al-jum'atu. Yang pertama Jumat. Orang yang jadi imam Jumat harus niat dalam hatinya dia jadi imam. Kenapa? Karena sholat Jumat tidak sah kecuali harus jamaah. Dan jamaah tidak ada wujudnya kecuali harus ada imam dan makmum. Kalau dia nggak niat jadi imam, ya kan? Yang makmumnya niat jadi makmum, maka di sini terkurangi kan? Berarti cuma ada makmum tanpa imam kan gitu ya. Karena orang yang nggak niat untuk melakukan suatu hal maka ya berpengaruh terhadap amalnya gitu. Baik. Yang pertama Jumat. Yang kedua wal mu'adatu, orang yang sholat diulangi. Maksudnya sholat diulangi ini adalah tahu perlu hadis kan? Orang sahabat sing atau misalkan ada orang yang sudah selesai sholat kemudian ono sing gurung ketinggalan jamaah oleh baleni. Iya kan? Oleh baleni ngewangi koncone, ngewangi dulure. Oleh ganjaran jamaah.
Ini hukum asalnya. Itu kan memang kan seperti itu ya. Kalau ada orang untuk berjamaah. Bagi orang itu tidak boleh mengulangi sholat yang sudah dia kerjakan. Kecuali harus berjamaah. Jadi kalau misalkan aku misalnya, semarin sholat duhur, terus tak baleni sholat duhur, maka ini haram. Kecuali tadi harus menolak. Kenapa? Karena pada hukum asalnya sholat sudah selesai dilaksanakan sesuai apa selama apa sudah memenuhi rukun, syarat dan seterusnya. Kecuali sholat pusing pertama batal, maka harus diulangi karena batal. Tapi kalau sudah sah, untuk apa diulangi? Maka ini sebuah bid'ah kan gitu ya. Sebuah bid'ah, iya mengulangi sholat yang sudah dikerjakan. Ya, waduh, kan baik. Ya, maka dia orang yang mengulang sholat itu harus dalam kondisi jamaah dengan orang yang memang belum sholat. Karena nasnya seperti itu. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah mempersyaratkan orang yang mengulang sholatnya dan dia disuruh jadi imamnya, dia harus niat jadi imam. Dia harus niat apa? Jadi imam. Karena pada dirinya sebenarnya dia hukum asalnya nggak boleh mengulangi sholat tanpa ada alasan. Jadi ada alasannya dan alasannya jamaah. Alasannya kan jamaah imam kan, nggak duduk sholat dewi-dewi kan. Ya harus jadi. Yang ketiga wal manduratu jamaatan dan sholat yang dinazarkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Maka kalau misalkan ada orang yang nazar, kalau saya sembuh, saya akan sholat duha 2 rakaat secara berjamaah. Maka jamaah ini untuk hukum sholat duha itu tadi wajib. Dia sembuh, sholat duha sendirian, masih belum selesai nadarnya. Karena nadarnya dulu jamaah, harus ngajak orang untuk berjamaah. Nah kalau misalkan ngajak orang untuk berjamaah, kemudian dia jadi imamnya, maka dia harus niat jadi imam. Kenapa? Karena jamaah di sini hukumnya wajib ain, fardu ain, bukan fardu kifayah atau yang lain. Yang terakhir wajam takdim dan jamak takdim fil mator pada saat hujan. Kenapa? Karena kita tahu nanti penjelasan tentang jamak takdim. Jamak takdim itu kalau untuk hujan ya, kalau untuk alasan hujan, memang jamaknya itu harus jamak takdim. Dan jamak takdim ini yang karena hujan tidak sah kecuali dilaksanakan di masjid bersama jamaah. Orang di rumah, tahu boleh kajian jamak? Nggak boleh. Di rumah apa alasannya jamak sholat? Udah nih ngomongnya gak bocor gak apa gitu. Masjid rumah. Makanya dia diperbolehkan untuk jamaah yang ada di masjid. Maka hukum berjamaah dalam jamak takdim karena sebab hujan, bukan sebab safar ya. Sebab hujan, hukumnya adalah fardu. Dalam artian hukumnya syarat sah. Kalau nggak ada jamaah nggak boleh orang sholat jamak takdim. Ya, maka di sini ketika hukumnya adalah sebuah syarat sah, maka dia jadi imam harus apa? Niat imam. Kemudian yang terakhir membahas tentang wujud imam. Ya, di sini ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah laki-laki, jelas. Laki-laki punya jenis kelamin laki-laki. Yang kedua perempuan secara jelas. Dia punya jenis kelamin perempuan. Dan di sini maksudnya adalah kelamin asli. Perhatikan, ini kadang manusia sekarang kan aneh-aneh gitu ya. Wes bener-bener wedok dadi lanang, operasi kelamin gitu. Sampai ditambahi gitu ya kelaminnya. Ada yang laki-laki tambah diketok dadi wedok gitu kan. Maka di sini yang dihukumi adalah kelamin asli. Bukan kelamin editan. Bukan kelamin edit ya. Bukan kelamin itu. Kelamin asli. Ya. Makanya itu sempat viral itu kan ada orang yang sudah transgender terus dia umroh. Transgender dari perempuan. Dia umroh pakai pakaian ihramnya laki-laki. Ada itu, ada. Jadi rame dia. Ya, sampai ada videonya itu kan jamaah sing ono petugas. Karena akhirnya pertama kan di ini karena face-nya sudah perempuan, face-nya perempuan sekali dan apa namanya ono payudaranya titik gitu loh. Makanya face-nya perempuan sampai dihalangi. Terus delokno ternyata dia laki-laki. Kayak nek salah itu ada yang ngomongnya ada yang nyeletuk bawahnya. Iktar batisa, wis cedek kiamat iki. Pasti kok ono wedok ihram kayak gini model. Padahal dia laki-laki sudah ya gitu. Jadi kelamin asli. Yang terakhir adalah khunsa. Khunsa yang dimaksud di sini adalah orang yang punya kelamin ganda. Dan itu jarang, tapi ada kejadian kelamin ganda. Jadi dia punya kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Ini khunsa. Namanya khunsa. Jadi ini yang dimaksud khunsa muskil, yang masih belum diketahui mana kelamin aslinya. Misalkan fungsi dua-duanya gitu ya. Nah, di sini beliau mengatakan qala wasuwarul qudwati dan wujud dari bermakmum tisun ada 9 wujud. Ada 9 gambaran.
dari 3 orang tadi. Ya. Yang pertama, tasihu fi khamsin, yang sah adalah 5 wujud. Yang pertama, qudwatu rajulin bi rajulin. Laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Imamnya laki, imamnya laki, makmumnya laki, sah. Wa qudwati mar'atin bi rajulin. Bermakmumnya perempuan pada laki-laki. Imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, sah. Wa qudwati khunsa bi rajul. Khunsa tadi ya, kelamin ganda. Bermakmumnya orang khunsa kepada imam laki-laki, sah. Sah. Wa qudwati imra'atin, dan bermakmumnya perempuan bi khunsa kepada khunsa. Maka ini juga sah. Karena si khunsanya kan nggak ada kemungkinan kecuali dia laki-laki atau perempuan. Kan paling rendah perempuan. Dia perempuan, perempuan sama perempuan sama, boleh. Nggak masalah. Wa qudwati imra'atin bi imra'atin. Bermakmumnya seorang perempuan kepada imam perempuan, sah. Ini 5 sah. Wa tabtulu fi arba'in, dan batal dalam 4 wujud. Ya, wujud bermakmum. Yang pertama, wa qudwati rajulin bi imra'atin. Bermakmumnya seorang laki-laki kepada imam perempuan, maka tidak sah sholatnya. Nah, kalau kita tahu kasus ada jamaah imamnya perempuan, jamaahnya laki-laki, nggak sah jamaah yang laki-lakinya. Yang kedua, wa qudwati rajulin bi khunsa, dan bermakmumnya seorang laki-laki dengan khunsa. Kenapa? Karena khunsa masih ada kemungkinan dia perempuan. Nah, ketika masih ada kemungkinan, maka ada kemungkinan juga sholatnya nggak sah. Hari itu, maka nggak sah. Yang ketiga, wa qudwati khunsa bimra'atin, dan bermakmumnya khunsa kepada imam perempuan. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan kalau si khunsa itu laki-laki. Maka ada kemungkinan sholatnya nggak sah karena bermakmum pada perempuan. Maka selama ada kemungkinan nggak sah, dihukumi tidak sah. Kenapa? Ihtiyatan, karena hati-hati. Yang terakhir, wa qudwati khunsa bi khunsa. Ada makmum khunsa bermakmum pada imam khunsa, maka tidak sah. Kenapa? Karena sama-sama masih gak jelas dan masih ada kemungkinan gak sah. Iya, bisa diwalik-walik gitu. Maka tidak sah. Allah taala.